tutorial closingan Glad Laundry Blitar per tanggal 21 November. Siapkan alat dan bahan, bisa pakai pensil terserah, pulpen hitam, terus sama bila perlu spidol sama penghapus, terus sama apa jenenge, penghapus, spidol, pulpen merah bisa. Ini tutorialnya closingan ya. Yang pertama itu yang mengisi di Excel ya. Untuk di Excel paling kiri ini ada token listrik. Token listrik ini bisa diisi ya per sesuai tanggal hari ini ya. Misalnya tanggal sekian ya diisi di meteran berapa. Ini bisa ya. Kemudian log tugas juga disesuaikan sama tanggalnya berapa. Terus kalau ini gas masuk ada enggak, kota tabung berapa, kota tabung keluar yang diambil berapa gitu kalau ada. Terus skip dulu ya yang cash toko sama buku besar. Terus kemudian daftar piutang ini. Nah ini juga daftar piutang dilihat di buku. Di buku itu kodenya ya, kalau dilingkari merah ini biasanya kan pelunasan, jadi dicari di sini dicentang atas nama siapa dan berapa, ini dicentang ya, tekan aja seperti itu. Kemudian kalau ada yang piutang lagi, ada yang BL lagi, nah baru diisikan di bawahnya. Jadi yang pertama diisi dulu yang pelunasan siapa aja, dicari, centangi. Setelah udah baru pengisian ini tanggal, misalkan ini tanggal kemarin, nah baru diisi yang tanggal sekarang, yang belum lunas berapa, siapa apa aja dan berapa. Oke, itu di daftar piutang ya. Daftar piutang beres. Terus ini ada inventory. Ini yang sebelah ini inventory veteran, ini Majapahit. Ini bisa diisi ketika belanja ya. Belanja itu misalkan gas. Nah, ini kan ada gas, ini ada 2 baris ya. Ini namanya, nah ini tanggalnya. Jadi misalkan ini tanggal 4 berarti ya di sini diisi. Yang di sini yang atas ini diisi misalnya gasnya jumlahnya berapa? Misalnya 7. Diisi 7, bawahnya ini diisi harganya per tabung. Misalkan dapatnya 7 itu harganya beda-beda, dijumlah dibagi 7 gitu aja, nanti ketemunya per tabung berapa. Situ diisi sejumlah apa aja yang belanjanya, diurutkan sesuai tanggal ini ya. Ini tanggalnya. Saya digeser-geser seperti itu. Kemudian menghitung di buku ya. Menghitung di buku ini sekaligus sinkronisasi dengan aplikasi. Barangkali ada yang salah saat membuat nota, atau ada yang salah saat mencatat di buku. Nah itu caranya, kita buka aplikasi kasir ya, aplikasi kasir, terus siapkan catatan kalau perlu, kemudian buku sama pensil ya. Misalkan gini, setelah di aplikasi ini pergi ke data statistik ya. Nah ini diklik aja, terus pastikan tanggalnya tanggal sesuai hari ini ya. Ini tanggal hari ini. Nah itu pergi ke sini reguler, diklik. Nah ini ada 36 nota. Jadi nanti yang di sini sama di kios sebelah totalnya harus 36 nota dan nominalnya sekian. Kita klik. Nah nanti kan muncul berapa nota. Ini kan enaknya nulisnya bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu. Kalau saya enaknya dari bawah ke atas, tapi memang terserah ya. Kita scroll ke bawah sampai mentok ya, pastikan sampai mentok. Nah udah mentok, nah ini kita fokus ke tim totalan yang misalkan ini di veteran. Nah ini kan ada nota gabung sama kios sebelah atau Majapahit ya. Ini bentar ngebrul. Nah ini Majapahit. Nah
buat ada catatan atau di buku ya, terserah ya. Tulis aja misalkan ini kan M Majapahit kan bukan punya kios ini, tulis aja Majapahit atas nama Anin, tulis aja misalnya Anin berapa nominalnya 20.000, tulis aja Anin 20.000, ini kan kios sebelah. Begitu seterusnya kalau ada nota yang bukan dari sini. Oke, setelah itu kita scroll terus ke atas sampai ada nota yang dari kios-kios ini, misalnya kiosnya ini ya. Nah, kiosnya misalnya V Veteran Nanda 20.000. Nah, Nanda 20.000, cari di sini ya, di transaksi hari ini Nanda 20.000. Terus nama Nanda totalnya 20.000. Betul ya. Nah, kalau udah tandain aja. Nah, ini udah dinota dan sesuai, misalkan thread tandain. Itu scroll lagi ke atas begitu seterusnya. Kalau menemukan lagi M lagi ya, M nya tulis di catatan yang kios sebelah M itu kan nggak dicentang di buku, nggak ada. Terus aja di sini nama siapa, misalkan ya tadi tulis aja siapa kali berapa. Nah gitu, ini terus dicentang sampai habis. Nanti sesuai nggak nama terus sama nominalnya ini dengan aplikasi ya. Nah itu kalau udah. Oh ya, untuk kasus DP sama diskon itu diskon itu walaupun diskon di nota totalnya tetap utuh. Misalkan ya misalkan ini Ibu Hengki transaksi 20.000 dapat diskon misalkan 15.000. Nah tandain aja, ini kasih tanda, oh yang ini diskon, tapi tulisnya di sini ya diskon 10 nota. Pokoknya yang non normal, yang tidak lunas, tidak BL, misalkan DP diskon, kasih tulisan tanda. Soalnya di aplikasi nanti notale itu utuh, notale utuh, nggak kepotong diskon, tetap utuh. DP juga gitu. Nah kalau DP hitungannya gini, misalkan transaksinya 20.000, DP-nya 10.000, kurangnya kan otomatis 10.000. Nanti tulisannya DP 10.000. Terus di sini tulisi misalkan tadi harusnya 20.000, terus aja di sini atau DP 10.000 terus minnya 10.000 gitu. Atau sepahamnya kalian nulisnya gimana. Oke, misalkan itu udah semua sinkronisasi sudah cocok. Kalau ada yang nggak cocok, dicek lagi di chat pelanggannya. Di buku ternyata cuci setrika 3 kilo lah. Jadi tulisannya kok cuci setrika 8 kilo. Wah, ini kayaknya yang bener yang buku. Nah, ikut aja buku, notanya dihapus. Nah, terus nanti ketika di transaksi reguler ini ada nota, misalkan ada nota yang dihapus, misalkan di sini kan ada keterangannya konfirmasi belum dihapus. Nah itu kasih pulpen hitam atau merah, tulisin aja di sini catatan jumlahnya berapa. Pulpen merah misalnya yang belum dihapus punya ID misalkan M Dito, ada misalkan ada dua, satu yang benar dan satu yang dihapus gitu, belum dikonfirmasi. Terus aja di sini pakai pulpen merah atau hitam, kasih tanda misalkan 20.000 M Dito, set itu ya. Nah berarti kan kita sudah punya transaksi total kios kita sini dengan buku. Nah terus ini milik kios sebelah, jadi kita punya catatan semua, cocok sinkron dengan aplikasi kasirnya ya. Kalau sudah sinkron, nah baru kita total untuk lunasnya di buku ya, lunasnya berapa, belum lunasnya berapa, piutangnya berapa, DP-nya berapa, diskonnya berapa. Tulis aja ya, nanti tulis di sini totalnya ini berapa.
Ini total enaknya sebelum ada pengeluaran. Test cashnya berapa, kurir berapa, transfer juga berapa. Ingat jangan sampai kebalik antara cash outlet dengan TF. Walaupun bayarnya di kios, di outlet, tapi kalau TF ikutnya TF. Soalnya kan barang realnya tunainya nggak ada di sini. Ini tulis yang uang tunai di kasir, di outlet. Gitu. Kalau udah di total misalkan lunasnya ada 18 transaksi, terus BL-nya 7 transaksi. Nah, untuk DP ini masuknya di BL nanti. Nah, nanti ada di pembukaan selanjutnya. DP masuknya di BL. Jadi dia belum lunas 10.000. Kan cuma DP 10.000, sedangkan seharusnya kan bayarnya 20.000, maka masuknya belum lunas tapi yang 10.000. Nah, nanti yang 10.000 sudah bayar ditulis nanti di Excel di kolom sendiri ada. Diskon juga sama. Misalkan 20.000 diskonnya 15, bayarnya kan dia cuma 20.000, cuma 5.000. Berarti kan maksudnya di lunas 5.000 gitu. Kalau diskon nota, diskon masuknya di yang lunas, terus diskonnya tulis di kolom sendiri di nanti di Excel ada gitu ya. Terus kalau sudah nah ini kan ada transaksinya berapa nota, misalkan 18 tambah 7, ini kan kita hitung yang transaksi hari ini. 18 ditambah 7 misalkan 20 berapa ya, 26 25 misalkan. Nah 25 ditambah tadi totalnya kios sebelah misalkan cuma 1, berarti 26 sama yang belum dihapus terus ada 1, berarti jadi 26 tambah 1 27. Dicek di aplikasi, pastikan sini totalnya benar 27. Nah gitu caranya closingannya. Oh sudah, berarti cocok. Kalau nggak cocok berarti ada yang salah saat sampai tadi menyawang-cawang atau mencetang. Nah tadi juga di buku sini sekiranya siapa yang belum dinotakan nanti ketahuan, oh ini udah saya cawangin, yang lainnya oh ini ada yang belum lunas tapi belum ada cawang pensil, nah berarti belum dinota, maka buatkan nota dulu nanti dicawang gitu seterusnya. Pokok intinya mensinkronisasi transaksi hari ini buku dengan aplikasi harus sinkron. Kalau yang salah dibetulin, kalau yang belum ada diadain. Nah gitu intinya. Udah ya. Nah itu di total lunasnya berapa rupiah beserta jumlah notanya, BL-nya berapa, piutangnya berapa, DP-nya berapa. Nanti di total di sini ya, uang tunainya berapa, sininya berapa, TF-nya berapa, ya kan? Itu. Terus kemudian itu sudah kita lanjut ke pengisian di Excel ya. Buka Excelnya. Setelah dibuka, buka Excelnya, kembali ke tadi log token sudah, log tugas sudah, kis toko belum, daftar piutang sudah, inventory sudah, huruf besar. Nah ini buku besar diisi pertanggal hari ini ya, tanggal hari ini contoh aja, misalkan ini yang tanggal 17, tulis aja pemasukan lunas berapa yang di catatan sampai tadi. Ini lunasnya berapa, BL-nya berapa, utangnya berapa, DP-nya berapa, diskonnya berapa, ada kan? Ini catatannya kan punya. Ini contoh pemasukan lunas 7 transaksi, total uangnya berapa, piutang BL-nya berapa transaksi, nominalnya berapa, lunasan atau PT berapa, totalnya transaksi berapa, totalnya berapa. Ini diisi juga member berapa transaksi. Nah ini DP ini nah ditulis di kolom sendiri, buatlah sendiri DP-nya berapa. Misalkan ada cuma ada satu transaksi ya satu aja, kalau ada banyak ya totalnya berapa uangnya di sini. Nah
Kalau DP-nya total, DP-nya bayarnya berapa, terus kurangnya masuk di nanti di piutang sini yang saya jelaskan tadi, masuk di BL-nya gitu, masuk di BL, terus nanti berapa kan cocok, nanti dimasukin di BL. Nah, terus DP-nya masukkan di buat kolom DP itu ya. Terus diskon 10 nota. Nah, diskon 10 nota tulis sendiri di, misalkan diskonnya cuma 15.000. Nah, tadi kan lunas, dia cuma bayar 5.000, maksudnya di lunas di sini dimasukkan di sini yang 5.000-nya gitu. Terus sama top up juga, misalkan kalau ada top up diisi di top up. Itu caranya. Sudah ya, berarti yang transaksi hari ini, berarti yang lunas dan piutang, DP kalau ada, diskon kalau ada. Terus ini cuma memudahkan menghitung aja. Ini saya buat catatan hapus nota. Misalkan ada tadi ada yang belum dikonfirmasi berapa notanya, terus nominalnya berapa. Terus dari transaksi sebelah, misalkan ada berapa, terus totalnya berapa. Nah, nanti ini di sini di rumus Excel ini, nah rumus Excel ini kan total transaksi hari ini, ya kan? Totalnya ini harus sama dengan yang di sini. Nah, notanya berapa harus sama, uangnya juga harus sama. Itu ya. Ini untuk rumusnya berarti sama dengan kolom lunas ditambah kolom belum lunas. Kalau ada DP ya ditambah kolom DP, kalau ada diskon tambah kolom diskon. Nah, ini kalau ada tambahin, kalau nggak ada berarti ya cuma 2, plus tambah lagi yang belum hapus nota, misalkan untuk ownernya belum sempat untuk mengonfirmasi, diisi. Kemudian kios sebelah ada berapa, nah diisi. Nah, kalau misalkan juga kios sebelah belum selesai nota, masih lama, kita isikan aja di catatan kita sendiri di sini, tambah kolom ini, nanti kan keluar angkanya berapa lah ya itu. Nah, nanti kalau udah sinkron ini sama kasir, aplikasi kasir tadi, nah nanti bisa WA atau WA ke ownernya, Pak konfirmasi hapus ada 2 nota ini. Kalau ini sudah pas, otomatis nanti walaupun dikonfirmasi 2 nota ya tetap pas, tapi di sini yang kolom ini dihapus, nanti biar pas. Sambil nunggu transaksi kios sebelah. Kalau kios sebelah, kalau ini sudah pas semua, kios sebelah itu berarti harus ini totalnya yang kita buat tadi di sini. Nah, ini. Nah, ini di sini Majapahit 15 nota diperjelaskan sesuai. Nah, baru nanti kalau di sini enggak sesuai, berarti kan ada yang salah di sini. Nah, entah di kios sebelah yang salah atau di punya kios kita sini yang salah. Itu cara pengisian buku besar ya. Terus cara pengisian cash di toko. Nah, ini cara pengisian cash di toko. Kita hitung dulu cashnya ya. Yang pertama, pastikan cash kurir sama atau sesuai dengan hitungan. Misalkan ada kelebihan di kurir, berarti ada yang belum dicatat. Suruh kurir mengingat kembali siapa yang belum kecatat. Nah, misalkan ada yang kelebihan, ya berarti mungkin ada nominalnya yang belum kelebihan. Bisa dicek di, misalkan di notanya atas nama Tiara 33 loh, bukan 39. Oh iya salah, sorry. Diralat total. Nanti misalkan totalnya ini dihitung, uangnya kurir ada berapa gitu. Nanti dihitung ya, uangnya kurir berapa,
Terus kemudian hitung dulu uang berangkas. Tapi kalau uang berangkas bisa dipastikan nggak ada yang buka-buka, yang nguik-nguik, berarti sudah pas. Tapi lebih yakinnya uang berangkas dihitung ya, cuma memastikan aja. Uang berangkas dihitung dari transaksi sebelumnya. Misalkan uang berangkasnya ini, sesuai ternyata, ya sudah, jangan dicampur, tetap ditaruh di sini uang berangkas. Oke, setelah uang berangkas sesuai sama catatan kemarin, terus uang kurir juga sudah sesuai dengan catatan ya, baru kemudian hitung uang di laci. Nah, dihitung nominalnya berapa ya ta, syarat aja, misalkan di laci, uang di laci ada 200.000 misalkan, terus uang ini laci, uang kurirnya sesuai ini misalkan. Terus tadi hari ini dikasih not. Nah, kasih not, ada nggak yang kelebihan kembalian susuk itu, ada yang nggak mau dikembalikan atau ada yang dipakai apa, nanti diperhatikan betul di sini ya gitu, atau kasih catatan di sini, disisihkan seperti itu. Jadi hitung dulu, namanya ini uang nyata yang diberangkas nanti siapa, kurir itu ya. Nah, setelah ini uangnya dihitung, nah sini yang agak lama. Setelah dihitung, nah kita menuju ke hari ini ya. Hari ini misalkannya Kamis berarti kan ini ya caranya menghitung. Nah, berarti sama dengan misalkan ini totalan untuk hari Jumat aja deh, Jumat ya. Hari Jumat isi sama dengan cash di toko hari kemarin ya. Ingat ini di catatan ya, cash toko hari kemarin, jadi kan sebelumnya ini di atas, cash di toko sebelumnya ditambah cash di buku misalkan ya. Kita contohkan yang di sini dari sebelumnya. Untuk ini cash rumusnya ini kan E23 kan, berarti kan ini cash sebelumnya ditambah cash tertulis di buku ditambah uang kurir cash juga ya. Cash toko kemarin ditambah uang cash tertulis di buku sebelum dikurangi pengeluaran ya, masih utuh, plus cash kurir. Nah, udah ya rumusnya itu. Nah, di kurir itu ada dua jenis uang, ada uang driver 50.000, nanti 50.000 ini tidak dihitung, tetap disisihkan untuk terus untuk modal si kurir, jadi nggak usah dihitung, ini dianggap aja nggak ada, tapi uangnya disisihkan. Nah, terus ini cash diambil, ini berarti uang belanja hari ini. Nah, misalkan seperti hari ini belanja misalkan semprotan kan 35.000, tulis di 35.000. Nah, di totalnya sini, nah ini kan berarti uang toko kemarin ditambah cash tertulis hari ini ditambah kurir hari ini masuk dikurangi pengeluaran hari ini. Nah, berarti kan ini semua kan berarti total uang cash yang ada di hitungan seharusnya ya kan. Nah, gitu sampai sini. Nah, terus diisi juga ini transfernya berapa. Nah, di sini tinggal nyalin aja 141. Oke ya, deal ya. Terus ini kita sekarang menyinkronkan cash di hitungan dengan cash nyata.
di laci, berangkas, sama kurir. Nah, ini saya buatkan kolom. Ini uang di hitungan. Berarti uang di sini ya. Ini kolomnya. Ya. Ini rumusnya ini. Nah, cara mensinkronisasikan, mencocokkan itu saya buatkan tabel sendiri. Uang di hitungan ini ya. Uang di hitungan berarti kan uang di hitungan kan sama dengan ini. Uang di sini kan, hitungan kan di sini kan, ini hitungan namanya. Kalau real saya buat lagi uang nyata. Uang nyata kan di sini. Nah, ini. Sini selisih. Nah, harus selisihnya nanti keluar angkanya. Nah, nanti gini, uang di hitungan permudahkan aja ya. Berarti kan cashnya di toko, ya ini kan ada pengurangan soalnya ada uang yang di save. Nah, ini yang save itu yang disimpan, diambil, dikeluarkan dari kios ini. Nanti kan ada 2 kali pengeluaran uang cash di toko, disimpan kan, simpan sama ownernya, dikeluarkan dari kios. Nah, ini kan transaksi total ini dikurangi yang di save ini kan. Nah, ini cash di toko ini dikurangi uang yang sudah di save, maka muncul totalnya cash nyata yang dihitungan ini harusnya. Terus kita isi uang nyata. Nah, uang nyatanya berapa? Ya, kita masukkan tadi. Nah, misalkan berangkasnya sudah cocok ya. Berangkasnya sudah cocok. Ini misalkan masukkan di sini uang berangkasnya plus uang laci, masukkan plus uang kurir. Nah, ini tidak usah dikurang-kurangi pengeluaran lagi. Nggak usah, uang nyata aja, uang nyata. Dan juga kalau ada uang kelebihan disisihkan dulu. Kalau sudah pasti tahu ya, ada yang lebih 5.000, disisihkan gitu. Nah, setelah nominalnya dimasukkan di sini semua, ya ini akan ada muncul kolom selisih. Kolom selisih ini, ya ini kan uang nyata, rumusnya ya, uang nyata. Ini rumusnya. Uang nyata dikurangi uang hitungan. Kalau dia sinkron berarti kan harusnya selisihnya 0. Ini tidak 0. Nah, kenapa lah? Karena seharusnya kalau yang betul ini 0. Ini kenapa tidak 0? Karena di hari-hari sebelumnya ini ada catatan uang lebih. Jadi uang di sini itu kelebihan 46.000. Nah, ada kelebihan 46.000. Makanya di sini ada selisihnya 46.000. Nah, biar memudahkan hitungan. Nah, kalau ada uang lebih seperti ini, nah, itu di berangkasnya yang uang lebih diambil lalu diklip. Nah, dimasukkan klip ya, ditulisi uang lebih, nominalnya berapa, tanggalnya berapa. Nah, tapi tetap di sini tetap ditulis, tetap. Nah, yang di sini disisihkan. Nah, otomatis kan dianggap tidak ada lebih. Nah, berarti kalau tidak ada lebih, nah, berarti di sini nanti harus 0 selisihnya. Nah, kalau tidak 0, misalkan ini seperti ini plus, nah berarti kan kalau plus berarti kan uang yang nyata dikurangi hitungan. Berarti kalau plus, uang nyatanya yang kebanyakan. Nah, nanti bisa dicek, dihitung lagi, diulangi lagi 2 atau 3 kali. Nah, misalkan sudah benar-benar pas. Nah, sudah pas, cek lagi hitungannya benar enggak ya. Kalau ini sudah selisihnya 0, nah baru sudah cocok, seperti itu. Jadi
untuk pengisian cash di toko sama buku besar ini perlu sinkronisasi. Kalau cash di toko menghitung uang real dengan uang hitungan harus sinkron. Kalau di buku besar menghitung transaksi hari ini di aplikasi dengan di buku. Oke, seperti itu ya tata cara pengisiannya. Nah, kemudian langkah endingnya yaitu menyisihkan uang berangkas dan laci. Nah, kalau bisa uang lacinya dibulatkan aja 200.000, terus harus pecah-pecah ya, harus tidak uang besar, uang kecil, biar nanti memudahkan saat transaksi, ada kembalian biar mudah. Terus uang berangkasnya nggak apa-apa, nggak genap seperti ini, yang penting uang lacinya genap, ininya genap, ininya nggak genap gitu. Yang penting ini ditulis jumlahnya. Ini kan berarti jumlah ini tambah ini kan berarti uang nyata, seperti itu ya. Itu cara sinkronisasi. Disisihkan, misalkan di sini tadi kan uangnya 400.000 misalkan, di laci plus kurir misalnya 400.000. Nah, 400.000 kan yang di laci harusnya cuma 200.000, yang 200.000 ini dimasukkan aja di uang berangkas. Nah, setelah dimasukkan, dihitung jumlahnya, ditulis di sini. Oke, seperti itu ya. Semoga paham.